yang kami hormati, selanjutnya kami mengundang kita semua untuk boleh mendengarkan sambutan dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Anus Joni Asadoma MH. Kami persilahkan mewakili Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sekaligus dengan hormat kami memohon untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Dipersilakan kepada Bapak Wakil Gubernur. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bahagia. Yang terakhir adalah ini baru muncul. Salam damai. Kalau salam damai kita semua kasih tangan gitu. Salam damai. Terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, yang sebetulnya beliau mau hadir, tapi beliau baru tiba tadi dari Jakarta, sudah persiapan mau ke sini. Karena saya sudah di sini, jadi beliau bilang ya sudah Pak Wagub saja yang melanjutkan hadir di sini mewakili beliau, dan beliau mengikuti melalui online. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Nusa Tenggara, para Wakil Rektor Universitas Nusa Tenggara, para Dekan Universitas Nusa Tenggara, yang saya hormati para pembicara atau pembawa materi. Ada Bapak Gigi Udi Atmo, PhD, saya baca title paling tinggi aja. Ibu Pri Utami, PhD. Bapak Gigi ini dari Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM. Ibu Tri Utami, PhD, dari Ahli Geologi dan Geotermal Universitas Gajah Mada. Bapak Insinyur M. Ali Asad, Diploma Geotermal begitu kan? MT, Engineering Technology. Ya. Dosen Teknik Geotermal ITB Bandung. Bapak Valens Dulmin, SHMH, peneliti dan koordinator bidang advokasi GPIC OFM. Dr. Felix Bagi, SVD, dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Dr. Rudi Rohi, dosen fisik Universitas Nusa Tenggara. Rekan-rekan Forkopimda atau yang mewakili, para bupati atau yang mewakili, para mitra masyarakat di Pocoleo, Mataloko, Waisano, Ulumbu, Atadei, dan Nage yang saya hormati, singkatnya seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang hadir secara online atau daring, Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di ruangan ini yang saya hormati dan saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti diskusi publik pengembangan geotermal di Pulau Flores dengan tema peluang, tantangan, dan strategi berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk membahas secara komprehensif potensi, tantangan, dan langkah strategis yang dapat ditempuh bersama oleh pemerintah, pihak gereja, pengembang panas bumi, lembaga masyarakat adat, serta kalangan akademisi dan mahasiswa. Tujuan utamanya adalah membangun sinergi yang kokoh dalam pengembangan energi panas bumi di Pulau Flores demi mewujudkan
kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Bapak Ibu yang saya hormati, energi panas bumi merupakan salah satu sumber energi baru terbarukan yang memiliki keunggulan dari segi efisiensi ekonomi dan kestabilan pasokan serta kebersihan lingkungan dibandingkan dengan sumber energi baru terbarukan lainnya seperti tenaga air, angin maupun surya. Sebagai energi hijau, pemanfaatan panas bumi menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang diperkirakan 30-50 tahun ke depan ini akan habis. Sehingga penggunaan EBT ini merupakan suatu keniscayaan yang sudah harus dipersiapkan sejak sekarang. Tadi malam saya nonton TV, saya tidak tahu di negara mana, tapi kalau tidak Eropa, Amerika. Di situ ada pawai dari masyarakat yang menuntut dihapuskannya penggunaan energi fosil. Tadi malam penggunaan energi fosil. Nah, jadi di seluruh dunia sekarang sudah ada suatu kecenderungan masyarakat mulai sadar bahwa kelangkaan energi fosil dan bahaya energi fosil ini harus segera dimitigasi. Kalau tidak, maka kita atau dunia akan menghadapi ancaman lingkungan yang serius. Sebagai energi hijau, pemanfaatan panas bumi dan menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, meningkatkan porsi bauran energi nasional, serta mendukung pencapaian target net zero emission. Pulau Flores telah ditetapkan sebagai pulau panas bumi melalui keputusan Menteri ESDM nomor 2268/30/MEN/2017 tanggal 19 Juni 2017. Penetapan ini didasarkan pada potensi panas bumi Flores yang mencapai 820 MW dari total potensi panas bumi di Provinsi NTT yang sebesar 1.149 MW. Namun dari potensi tersebut, pemanfaatan yang berjalan baru 18 MW atau 1,56%, sehingga masih terdapat ruang pengembangan yang sangat besar. NTT sendiri memiliki 8 wilayah kerja panas bumi atau WKP, yaitu WKP Atadei Kabupaten Lembata 40 MW, WKP Gunung Sirung Kabupaten Alor 152 MW, WKP Mataloko Kabupaten Ngada 75 MW, WKP Oka Ileani Kabupaten Flores Timur 50 MW, WKP Sokoria Kabupaten Ende 166 MW, WKP Ulumbu Kabupaten Manggarai 112 MW, WKP Nage Kabupaten Ngada 40 MW, WKP Waisano Kabupaten Manggarai Barat 50 MW. Saat ini kapasitas pembangkit listrik tenaga bumi yang telah beroperasi di Pulau Flores baru mencapai 18 MW yang terdiri dari 10 MW dari PLTP Ulumbu Manggarai dan 8 MW dari PLTP Sokoria Kabupaten Ende. Dengan kapasitas terpasang sistem kelistrikan Flores sebesar 104,2 MW dan beban puncak 99,14 MW, cadangan yang tersedia hanya sekitar 5,06
megawatt. Kondisi ini membuat sistem kelistrikan Flores berada dalam status siaga dan rentan terhadap gangguan pasokan. Melalui rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL 2025-2034, pemerintah merencanakan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan total kapasitas 177 MW. Jika rencana ini terwujud, Flores akan memiliki sistem kelistrikan berbasis energi terbarukan yang lebih andal, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kita tahu kehidupan sekarang ini tidak terlepas dari kebutuhan akan listrik. Dan menurut data di NTT ini masih ada sekitar 400 desa yang masih belum mendapatkan akses listrik. Ya, hampir 400 desa, 390-an desa. Namun pengembangan panas bumi di Pulau Flores tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain tingkat pemahaman masyarakat yang belum menyeluruh dan sepaham mengenai manfaat dan dampak pengembangan panas bumi. Masih ada pro dan masih ada kontra. Yang kedua, pelaksanaan proyek yang memerlukan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan teknis, standar lingkungan, serta pelibatan dan partisipasi masyarakat lokal. Dan yang ketiga, munculnya informasi yang kurang tepat atau tidak lengkap yang berpotensi menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, melalui diskusi publik ini, kita berharap dapat menemukan kesepahaman dan kesepakatan agar tata kelola pengembangan panas bumi ke depan semakin baik, transparan, sesuai regulasi, serta memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ekologis sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah Provinsi NTT, saya menyampaikan terima kasih kepada Dirjen Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM. Terima kasih kepada Universitas Nusa Cendana serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya diskusi publik ini. Semoga pertemuan kita hari ini menghasilkan gagasan, kesepahaman, dan solusi yang tepat untuk menjawab tantangan sosial, kultural, ekologis, maupun teknis sehingga pengembangan energi panas bumi dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Mari kita bersama-sama mendorong implementasi langkah-langkah strategis ini dengan komitmen, kerjasama, konsistensi, agar penempatan panas bumi di Pulau Flores dapat memberikan dampak nyata yang positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, diskusi publik pengembangan geothermal di Pulau Flores dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih, selamat mengikuti diskusi publik ini, dan mari kita secara bebas menyampaikan gagasan, ide, pendapat, ya, baik yang pro
maupun yang kontra, sampai dengan bertemunya ya kesepahaman di antara seluruh peserta dan stakeholder, sehingga proyek ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan, positif bagi masyarakat dan bagi pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera, dan salam damai untuk kita semua. Ayo bangun NTT. Ulangi mahasiswa dalam mana kurang semangat. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah untuk sambutan dan sekaligus membuka kegiatan diskusi publik hari ini dengan resmi oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dekan Fakultas Sains dan Teknik, didampingi oleh Pembantu Dekan atau Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknik. Kami mohon izin untuk pemberian cenderamata yang pertama oleh Rektor Universitas Nusa Cendana diberikan kepada Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Baiklah, dari pemberian dengan aplaus untuk penyerahan cenderamata dari Universitas Nusa Cendana kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya dipersilakan cenderamata yang kedua kepada Dr. Gigi Udi Atmo. Kami persilakan Bapak WR 4 untuk boleh menyerahkan cenderamata. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita berikan aplaus. Baik, terima kasih. Dan yang ketiga, kami persilakan Dekan Fakultas Sains dan Teknik untuk boleh menyerahkan cenderamata yang ketiga kepada Bapak Ali Asmat. Terima kasih. Dan yang terhormat, kami mohon kesediaan Ibu WR1 untuk boleh menyerahkan cenderamata kepada Pater Felix. Selanjutnya kami persilahkan perwakilan dari Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknik. Kami persilahkan Ibu Prof. Ibu WD1 untuk boleh memberikan cenderamata kepada narasumber Bapak Valen Dunin. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir kami persilahkan Bapak Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknik, Wakil Dekan 2 PPSD untuk boleh menyerahkan cenderamata kepada narasumber. Ini orang dalam juga, kata Bapak Rektor, kepada Bapak Dr. Rudi Rohmi.